Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Kajian Lintas Negara, yang mana seperti biasanya kita akan diampu oleh Ustadz kita, guru kita Al-Ustadz Lutfi Setiawan LCMH, dan masih melanjutkan pada kitab Wahai Ahlu Sunnah, bersikap lembutlah terhadap Ahlu Sunnah. Buku yang bagus ini karya Syekh Abdul Muhsin Al-Badr yang diterjemahkan oleh Dr. Ali Musri Semjan Putra Hafidhullahu Ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz Lutfi telah bergabung bersama kita melalui jaringan Zoom dari Madinah Al-Mukarramah. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Alhamdulillah, Ustadz. Sehat, Ustadz, ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana Ramadan di sana, Ustadz? Alhamdulillah, Ramadan ya seperti biasa lah. Sudah banyak jamaah, Ustadz, ya? Barakallahu fikum, Masya Allah, Masya Allah. Baik, kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, sebelum memulai kajian, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, dapat mengirimkan melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0812 59521312, atau mungkin yang tergabung di Zoom kami dapat mengirimkan juga pertanyaan Anda melalui chat kami di kolom chat kami di Zoom kita pada malam hari ini. Dan juga mungkin bagi pemirsa yang menyimak melalui aplikasi Android kami Al-Furqan TV, silakan untuk menginputkan pertanyaan Anda melalui aplikasi kami di Al-Furqan TV. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pada kitab Wahai Ahlussunnah, bersikap lembutlah terhadap Ahlussunnah, yang insya Allah kita akan melanjutkan pada halaman ke-20. Mungkin itu saja pembukaan dari kami dari Al-Furqan TV di studio Mahat Al-Furqan Al-Islami. Kami serahkan kepada Ustadz Lutfi Setiawan. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani fiddin, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga selalu diberikan rahmat, hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberikan taufik, diberikan kesehatan, diberikan berupa tuntunan hidayahnya, berupa ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa lagi melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Rifqon Ahlus Sunnah Tiba Ahli Sunnah. Wahai Ahlu Sunnah, lembutlah sesama Ahlu Sunnah yang lain, yang mana kajian kitab ini tujuan utamanya yaitu agar kita semakin mempererat hubungan, mempererat ukhuwah Islamiyah, mempererat ukhuwah imaniyah antar sesama mukmin, antar sesama muslim, terutama antar sesama Ahlu Sunnati wal Jamaah, antar sesama saudara kita yang mengikat atau yang terikat dengan ikatan akidah Islamiyah, dengan ikatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikatan manhaj yang hak, yang mana mereka Ahlu Sunnati wal Jamaah adalah satu tubuh, satu saudara, ya, yang mana memiliki keyakinan, memiliki prinsip akidah yang sama, sehingga seharusnya sesama muslim, sesama mukmin, sesama Ahlu Sunnah mereka saling berkasih sayang. Nasihat ini yang nantinya akan dijabarkan oleh Syekhuna Al-Muhaddits Al-Allamah, beliau adalah ahli hadis Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau ahli hadis Madinah yang alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan umur yang panjang berdakwah dan menasihati kaum muslimin. Baik, kita sampai pada halaman ke-20 dalam versi terjemahan. Adapun dalam versi Arabnya kita sampai pada halaman 286 di versi ini.
yang mana saya harapkan kepada para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mendownload bukunya baik versi Arab dan terjemahan dan bisa mengikuti bacaan saya sehingga kita bisa mendapatkan faedah dari kitab aslinya, karena itu yang harusnya dituntut lalu dibantu dengan kitab terjemahannya. Baik. Beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, wa fi awwali Ramadan min am 1023 Hijriyah wa qabla suduri risalati rifqan ahla sunnati bi ahli sunnah sittati asyhurin ba'athu risalatan nushin li ahadi man ta'athara bihim ba'du syabab min ahli sunnati. Pada awal bulan Ramadan di tahun 1423 Hijriah, sebelum risalah ini aku tulis, yaitu sebelum risalah ini ditulis dan disebarkan oleh Syekh, 6 bulan sebelumnya aku telah menulis sebuah surat nasihat untuk salah seorang syekh atau salah seorang yang mana memiliki pengaruh besar terhadap para pemuda ahlu sunnati wal jamaah. Wa qad radda 'alaiha bi risalatin latifatin da'allaha fiha ayyan fa'ahu bihadhihi nasiha, yang mana beliau yakni seseorang yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berupa surat nasihat ini, dia membalas dan menjawab suratku dengan surat lain yang sangat lembut dan sangat ramah, yang mana ia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nasihat ini bisa memberikan ia manfaat. Jadi subhanallah, beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menuliskan surat wasiat, ya, surat nasihat, dan inilah sejatinya harusnya nasihat antar sesama ahlu sunnati wal jamaah, dengan surat menyurat, dengan lemah lembut, ya, dan paling utama prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam memberikan nasihat itu adalah sembunyi-sembunyi, tidak dengan terang-terangan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya, kebanyakan orang ketika memberikan nasihat, atau mungkin Anda dapatkan di medsos gitu misalnya, surat tapi terbuka. Nah, ini tentu bukan merupakan nasihat, tapi ini adalah malah bentuk untuk membuka aib atau istilahnya menjelek-jelekkan kehormatan kaum muslimin. Karena sejatinya nasihat itu harusnya sembunyi-sembunyi antar orang yang menasehati dengan yang dinasehati, dan inilah petunjuk dari para salaf, petunjuk dari para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa dzakara annahu nasaha alladhi asyartu ilaihi fir risalah wa as'alullaha azza wa jalla ay yuwaffiqani wa iyyahu wa sa'ira ikhwanina min ahli sunnati likulli ma ya'udu bil khairi wal aqibatil hamidah. Dan sesungguhnya ia juga telah dia telah mengkabarkan kepadaku bahwasanya dia telah menerima nasihatnya dari apa yang aku tuliskan, dan aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya dan kepada seluruh saudara-saudara kami sesama ahlu sunnati wal jamaah, yang mana bisa mengakibatkan berupa kebaikan yang baik. Wa ayyujannibal jami' kullama ya'udu bid-darari wal aqibatil wahimah fid dunya wal akhirah innahu sami'un mujib. Dan juga aku mengharap agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka semua, yaitu menjauhkan seluruh kaum muslimin untuk mendapatkan akibat yang tidak baik di dunia ataupun di akhirat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengijabahi doa, dan ini adalah pentingnya kita mendoakan sesama ahlu sunnati wal jamaah, kita mendoakan sesama kaum muslimin, terutama mereka orang-orang mukmin, terutama mereka sesama ahlu sunnati wal jamaah. Kita doakan bidhohril ghaib, kita doakan tanpa sepengetahuan dia, sertakan sesama kaum muslimin dalam doa kita. Apa salahnya ketika kita mengangkat tangan kita, selain mendoakan terhadap diri kita sendiri, kita berdoa kepada sesama kaum muslimin. Ya Allah, jagalah ahlu sunnati wal jamaah di negeri kami. Ya Allah, tegakkanlah tauhid di negeri kami. Ya Allah, jagalah mereka orang-orang yang menegakkan sunnah-sunnahmu
Ya, tolonglah mereka ya Allah. Kita doakan sesama saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala memantapkan kaki-kaki mereka, memantapkan hati mereka, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar. Wa qad jaa fi hadhihi risalati ma yali. Di antara isi dari surat itu adalah berikut ini. Wa ba'du. Jadi beliau menukilkan di buku ini berupa isi surat beliau. Wa ba'du fa inni aktubu ila fadilatikum hadhil kalimat rajian an ta'khudhuha bi'ainil i'tibar. Sungguh aku menulis kepada engkau wahai yang mulia beberapa kata ini dalam surat ini, aku mengharapkan agar semoga bisa menjadi media untuk berintrospeksi diri, untuk menjadikan surat ini sebagai nasihat, ya. Wattinu an-nasihah, dan agama itu dibangun atas dasar nasihat. Wal mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Sesama kaum mukmin itu ibaratkan bangunan yang kokoh, yang satu sama lain saling menguatkan. Wa min haqqil muslimi 'alal muslimi nushuhu wa ta'awunu ma'ahu 'alal khair. Dan di antara hak antar sesama muslim adalah saling menasehati, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ini adalah hak sesama muslim. Apabila ada kita lihat sesama saudara muslim, ia keluar dari jalur yang mungkin keluar dari jalur yang sebenarnya, ya, tidak sesuai baik dari akidah, dari ibadahnya atau dari akhlaknya, maka kewajiban bagi sesama kaum muslimin adalah memberikan nasihat, mengingatkan. Ini ditekankan lagi bagi orang, misalnya dia adalah memiliki kuasa atas orang tertentu, seperti apa? Orang tua misalnya. Orang tua memiliki anak, melihat anaknya tidak sesuai dengan kebenaran atau anaknya melakukan kemaksiatan, maka wajib bagi orang tua untuk melakukan nasihat, untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Ya, seorang bos atau kepala perusahaan melihat pegawai-pegawainya mereka melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya misalnya meninggalkan sholat atau melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka sebagai pemimpin perusahaan atau sebagai bos, maka wajib baginya untuk memberikan nasihat kepada anak buahnya. Begitu juga guru kepada muridnya. Ya, apalagi kita sesama kaum muslimin, dan ini adalah hak, ya, hak sesama kaum muslimin. Maka kepada sesama kaum muslimin adalah saling menasehati, akan tetapi dengan catatan, ya, menasehati dengan cara yang baik, dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga ditunjukkan oleh mereka para salaf. Tidak menasehati dengan cara yang buruk, karena apabila seseorang menasehati orang lain dengan cara yang buruk, bukan malah diterima, pasti malah ditolak. Maka di antara prinsip dasar dalam menasehati adalah dengan cara yang baik, lemah lembut, dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, tidak dengan cara yang kasar ataupun tidak juga membuka aib, yang mana tujuannya bukan untuk menasehati, memperbaikinya, tapi tujuannya untuk membongkar aibnya. Sayangnya hal ini yang banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa kepada orang paling kafir di muka bumi ini saat itu. Siapa? Yaitu Firaun. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan wa qula lahu qaulan layyina, dan ucapkanlah ketika engkau wahai Musa dan engkau wahai Harun datang kepada Firaun, yang mana dia adalah notabene orang kafir yang menolak Allah Subhanahu wa taala, menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dia beraninya menyatakan saya adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dengan orang yang paling kafir di muka bumi saat itu saja, Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diutus diperintahkan wa qula lahu qaulan layyina, dan ketika engkau mendatangi, kalian berdua mendatangi Firaun, katakanlah dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang halus, bukan dengan kata-kata yang kasar, menghardik, mencela, menunjuk muka, yang mana itu tidak menunjukkan sama sekali adab-adab dalam menasihati. Ya, menasihati, karena sejatinya nasihat kita berusaha agar ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bisa seseorang menerima nasihat apabila ia dinasihati dengan cara yang kasar,
dinasehati dengan cara yang tidak baik, dinasehati dengan cara dijelek-jelekkan, maka tidak mungkin ia mau menerimanya. Dibuka aibnya, dinasehati secara terbuka misalnya, maka salah satu cara yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga ini menjadi petunjuk para salaf dahulu dalam menasehati, yaitu menasehati dengan sembunyi-sembunyi, dengan cara yang lembut. Baik, beliau melanjutkan tentang isi dari surat ini. Yang pertama, Zakartum li fil liqa'il ladzi tamma ma'a fadilatikum qariban annakum akbaru minni sinnan. Sebagaimana yang sudah antum sebutkan sebelumnya, yang suatu saat yang beberapa waktu lalu kita pernah bertemu dengan antum, wahai yang mulia, bahwasanya antum itu lebih tua dariku, ya. Wa ana fi hadhil ayyam qad dakhaltu fi aqdis tsamanin, dan aku pada umur saat ini telah masuk umur ke 80 tahun. Ini saat risalah ini beliau tulis, dan saat ini beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berusia 90 tahun. Jadi risalah ini ditulis 10 tahun yang lalu kira-kira. Dan ini beliau memberikan nasihat kepada muridnya, ya, kepada murid beliau, pada murid beliau sendiri, dan murid beliau lebih tua dari beliau sendiri, ya. Wa antum ala hadza qad taqaddamtu fi hadzal aqdi, dan antum wahai murid, wahai yang diberikan nasihat ini maksudnya, telah lebih tua dariku, jadi lebih tua dari umur ini. Wa ala hadza fa inna kauni mimman darrasakum fi am, maka tatkala aku dahulu pernah mengajar Anda pada tahun 1381, sekarang tahun 1443, berarti sekitar 60-an tahun yang lalu, 60-an atau 62 tahun yang lalu, ya. Wa ma ba'dahu yakunu min qabili riwayatil akabiri anil asaghir. Ini ibarat orang tua yang mengambil dari orang muda. Jadi subhanallah, ini bentuk tawadhu Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad, bertawadhu dalam memuliakan murid beliau, padahal ini adalah murid beliau, ya, kan, tetapi beliau merendahkan diri, ya, merendahkan diri bahwasanya beliau adalah orang masih muda, ya, yang mana beliau, ya, muridnya ini mengambil dari orang yang muda, jadi menuakan, ya, dituakan muridnya. Wa mithli wa mithlukum bihajatin ilal ishtighali bil ilmin nafi'i an kulli ma yatarattabu alaihi furqatun baina ahli sunnah. Orang model saya dan orang model Anda itu sangat butuh untuk terus sibuk dengan ilmu yang bermanfaat agar terhindar dari segala hal yang menyebabkan perpecahan antar ahlu sunnati wal jamaah. Jadi beliau memberikan muqaddimah bahwasanya harusnya kita ini selalu disibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, disibukkan dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga sesama ahlu sunnah bisa saling bersatu di bawah payung Al-Quran dan Sunnah. Ats-tsani, yang kedua, sabaqa an sami'tu minkum qadiman kalimatan. Dulu saya pernah mendengar dari Anda suatu kalimat, suatu kata, wahia annakum insyaghaltum anil ishtighali bil Qur'an wa tadabburi ma'anihi bil ishtighali bil hadithi wa rijalihi. Jadi dulu saya mendengar bahwasanya Anda selalu sibuk dengan Al-Qur'an, tadabbur makna-maknanya, juga sibuk dengan mempelajari hadis serta para rawi-rawinya. Wa aqul, lalu aku katakan sekarang. Jadi subhanallah, beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad selalu berusaha untuk memantau, ya, mencari-cari kabar terbaru dari murid-muridnya. Jadi tidak ditinggal begitu saja mantan-mantan murid beliau, sehingga keadaan-keadaan muridnya selalu ditanya, ya, bagaimana fulan sekarang, bagaimana dia sekarang. Makanya dalam risalah nasihat ini beliau terus memantau keadaan murid-muridnya, karena bisa dibilang termasuk di antara adab seorang guru yaitu tafaqqudu ahwali tullabihi, selalu berusaha untuk memperhatikan keadaan-keadaan muridnya, dan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada muridnya atau ada seorang sahabat yang tidak hadir di majelis beliau, beliau bertanya, Fulan ada di mana, Fulan kemana, misalnya. Kalau sakit, beliau langsung menjenguknya. Kalau ada kebutuhan, beliau tutupi kebutuhannya. Dan inilah adab dari seorang guru. Ya, bukan berarti ketika kita menjadi seorang guru langsung melupakan muridnya begitu saja. Yang butuh bukan saya kepada dia, tapi dia yang harusnya butuh kepada saya gitu. Tidak demikian. Walaupun kita menjadi seorang tenaga pengajar atau kita menjadi seorang guru, kita berada di atas seorang tertentu, maka bukan berarti kita tidak merendah dan kita tidak memiliki adab-adab yang bagus untuk istilahnya mencari keadaan murid-murid kita. Ya, paling tidak kita hargai murid-murid kita dulu sebagai sesama muslim, karena hak sesama muslim yaitu satu sama lain saling berta'awun. Ya, maka contoh yang baik dari Rasulullah SAW yaitu bagi seorang guru, bagi seorang pendidik, bagi seorang syekh selalu berusaha untuk memperhatikan keadaan murid-muridnya. Baik, wa aqul antumul an ishtaghaltum 'anil Qur'ani wal hadits bil kalami fi ba'dhi ahli sunnati wa ghairihim. Aku katakan sekarang, wahai muridku, antum sekarang sudah sibuk menyibukkan diri, tidak seperti dulu menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, dengan hadis atau menyibukkan dengan riwayat-riwayat hadis, tapi sekarang sibuk untuk membicarakan sesama ahlu sunnati wal jamaah, yakni membicarakan tentang keadaan-keadaan sesama ahlu sunnati wal jamaah. Mimma syaghalakum anil istighali bi ilmil kitabi was sunnah, yang mana hal tersebut menyibukkan Anda dari mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Faqalla intajukumul ilmi fil aunatil akhirah natijatan lidzalika, yang mana hal itu menyebabkan karya-karya ilmiah antum di masa-masa terakhir ini menjadi sedikit. Subhanallah. Jadi beliau sangat perhatian terhadap muridnya. Dan ini perlu saya garis bawahi ya, bahwasanya beliau di sini tidak menyebutkan nama. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam risalah nasihat ini tidak menyebutkan nama siapa yang dinasihati. Karena apabila menyebutkan nama, takutkannya adalah bisa menyebabkan tasyhir, yaitu mengumumkan, ya, dan ini tidak layak. Ya, ketika kita menasihati seseorang, apabila ingin disebarkan faedahnya secara umum, maka tidak layak apabila disebutkan nama. Dan ini juga petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW apabila ingin menasihati secara umum yang terkait dengan personal, beliau tidak menyebutkan nama. Mungkin Anda ingat hadis suatu saat ketika Rasulullah SAW beliau mengutus seseorang dari sahabat untuk mengambil harta-harta zakat atau harta-harta sedekah, yang mana saat itu orang ini, ya, tatkala ketika mengambil zakat sedekahnya atau mengambil zakatnya, sang pemberi zakat mengatakan, ini untuk zakat, ini hadiah untukmu. Nah, tatkala orang ini datang ke Madinah, dia pun menyatakan demikian, jadi dia dikasih hadiah, dan ini merupakan bentuk suap, ya. Orang ini lalu menyatakan di Madinah kepada para sahabat Nabi, ini adalah zakat dan ini hadiah untukku. Maka tatkala sampai kabar ini kepada Nabi Muhammad SAW, beliau langsung marah dan naik mimbar. Akan tetapi beliau ketika menasehati dan marah itu tidak menyebutkan pelakunya, tidak menyebutkan nama orangnya. Dan ini merupakan bentuk adab, sekali lagi, adab dari amar ma'ruf nahi mungkar, adab dari memberikan nasihat. Jangan tujuan dari memberikan nasihat adalah untuk menyebarkan aib, untuk merusak nama baik. Ya, tujuan dari memberikan nasihat adalah agar orang ini terhindar dari kemaksiatan, agar orang ini sadar. Seandainya bisa antar orang ini dengan yang diberi nasihat, ya, bisa sembunyi-sembunyi, alhamdulillah. Kalau ingin memberikan faedah yang lebih luas, maka jangan sampai sebutkan nama, agar ketika kita menyebutkan nama itu berarti kita malah ingin merusak nama baiknya, dan ini bukan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
wala syakka anna muqawamata man laisu min ahli sunnati wa man yahsulu minhum itharatul fitani wat taklil min sya'nil ulama bizami adami fiqhim lil waqi' huwa fi mahallihi. Ya, jadi menjawab atau membantah mereka orang yang bukan ahlu sunnati wal jamaah yang menyebabkan terjadinya fitnah, tersebarnya fitnah, dan bahkan ada sampai menjelek-jelekkan para ulama karena mereka tidak paham ilmu waqi', ini tentu tidak di tempatnya. Walakin alladhi laisa fi mahallihi al-ittijahu ila tatabbu'i akhta' man hum min ahli sunnati wan nailu minhum li adami muwafaqatihim lakum fi ba'dil ara. Ya, tapi lebih tidak tepat lagi apabila kita itu mencari-cari kesalahan mereka sesama ahlu sunnati wal jamaah, bahkan mencela mereka karena mereka tidak sepakat dengan pendapat kita. Jadi beliau mendapati, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mendapati bahwasanya murid beliau ini mulai sibuk dengan kegiatan mencari-cari kesalahan sesama ahlu sunnati wal jamaah, yang mana hal itu dianggap sebagai suatu yang tercela karena tidak sesuai pendapatnya, ya, tidak sesuai dalam segi pendapat. Itu misalnya, padahal dalam urusan agama, dalam urusan ilmu, perbedaan pendapat antar ulama itu biasa, hal yang biasa, selama perbedaan itu tidak dalam hal yang inti dan pokok dalam urusan agama. Makanya kita kenal di madhab kita, ya, madhab Ahlussunnati wal Jamaah dalam urusan fikih dan ibadah misalnya, ada perbedaan 4 madhab, diantaranya adalah madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, dan madhab Abu Hanifah, yang mana satu dan antara lain menghukumi suatu amalan itu berbeda-beda. Satu bilang sunnah, satu bilang wajib, satu lagi bilang makruh. Nah, ini perbedaan pendapat antar para ulama, dan nggak masalah, hal yang biasa, karena masing-masing dari mereka berusaha untuk mencari kebenaran, tapi bisa jadi satu belum nyampe dalilnya, satu lagi nyampe tapi belum paham. Dan ini perbedaan pendapat antar para ulama. Ya, kita sebagai seorang muslim, kita mencari kebenaran yang mana sesuai dengan ahlu sunnati wal jamaah, tapi selama antar sesama ahlu sunnati wal jamaah bukan berarti dengan mencela yang satu tidak sesuai dengan pendapat kita yang menurut kita benar, selama sekali lagi bukan inti pokok dalam agama, contoh dalam urusan akidah, ya, selama pendapat kita, selama sesama ahlu sunnati wal jamaah, maka kita tidak boleh mencelanya berlebih-lebihan. Ya, kita tidak boleh mencelanya berlebih-lebihan. Famithlu haula la yanbaghi kathratul ishtighali bihim, maka kepada sesama ahlu sunnati wal jamaah seharusnya tidak perlu menyibukkan untuk mencari-cari kesalahan mereka atau bahkan mencela mereka. Wa idza hasala dzikru ba'dhi akhta'ihim fala yanbaghi tashaghulu biha wa tikraruha wa ja'luha haditsal majalis. Dan apabila memang, ya, disebutkan sebagian kesalahan sesama ahlu sunnati wal jamaah, maka jangan terlalu sibuk dijadikan bahan utama, ya, selalu diulang-ulang, bahkan dijadikan bahan pembahasan utama saat di majelis-majelis ilmu, yang seharusnya majelis ilmu membahas firman Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tafsir, ya, menjelaskan sunnah Nabi Muhammad SAW dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, akan tetapi sibuk malah bahas kajiannya, bahas tentang fulan dan fulan, bahas tentang syekh ini, ulama ini, ya, bahas tentang ustadz ini, dan ini sayang sekali nyata, ya, dan banyak didapatkan dari mereka yang suka saling membantah kaum muslimin. Saya pernah suatu ketika lewat di suatu kajian, yang saat itu kajiannya pagi-pagi, kira-kira, ya, kajiannya pagi-pagi di tengah kampung, yang bisa dibilang kampung itu masih banyak orang awam. Lalu karena kajiannya pakai speaker luar, ya,
pakai speaker luar, udah gitu ini kan istilahnya daurah, pakai speaker luar dan daurah gitu. Lalu saya lewat kajian ini. Ketika saya lewat, saya mendengarkan, berhenti dulu di jalan, mendengarkan kajian ini, dan cukup menarik. Pembahasannya awalnya membahas tentang akidah, pentingnya berpegang teguh dengan ahlus sunnati wal jamaah, pentingnya menjauhkan bid'ah. Lalu membahas tentang kelompok-kelompok sesat, seperti apa? Seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan seterusnya. Lalu kemudian diturunkan lagi, ternyata membahas tentang personal beberapa ustadz-ustadz sunnah yang kita kenal. Saat itu yang saya tahu seperti membahas tentang Ustadz Firanda. Jadi awalnya membahas tentang Jahmiyah, Mu'tazilah, terus menghukumi mereka semua di neraka gitu. Lalu diturunkan lagi, di antara kelompok-kelompok sesat adalah para pengikut-pengikut Ustadz Firanda dan beberapa masyayikh-masyayikh yang mereka sebutkan, bahkan Syekhuna, Syekh Ibrahim Ruhaili itu juga termasuk, ya, yang dikatakan bahwa mereka adalah kelompok sesat, penyimpang, ahli bid'ah. Dan ini subhanallah, yang tadinya kajian mungkin durasinya 60 menit, malah di sana menyebutkan tentang aib, bukan aib lah, mereka menganggap sebagai kesalahan, ya, mencela habis-habisan personal seorang ustadz tertentu selama 60 atau 60 menit lebih, dan itu di kajian umum atau di tengah kaum masyarakat, yang mana seharusnya tidak layak pembahasan seperti ini di tengah kaum, di tengah kampung, ya, apalagi sebagai speaker luar lagi. Ini tentunya menyibukkan diri yang seharusnya pembahasan tentang Al-Quran, pembahasan tentang as-sunnah. Kita mengajak orang untuk mendapatkan faedah, ya, berupa ayat-ayat dan tafsir atau pembahasan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, malah menjelek-jelekkan sesama kaum muslimin berdasarkan pemikiran dia, berdasarkan celaan dia, ya, berdasarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Maka tentu tidak layak, apalagi mengeluarkan sesama ahlu sunnati dari sunnah, menghukumi seseorang sebagai ahli bidah. Ini sudah parah. Ketika kita menghukumi personal, bahwasanya dia keluar dari jalur sunnah, dan bahkan dia telah menjadi seorang ahlu bidah, seakan-akan kita menghukumi dia akan masuk neraka. Dan ini kita dapatkan di ucapannya Ustadz ini yang bikin kajian itu tadi, ya, menghukumi masyayikh-masyayikh kita di seakan-akan ahlu bidah dan nanti bakal di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini sungguh parah, ya, sungguh parah. Maka kita sama kaum muslimin, sekali lagi kita satukan kata, ya, berada di atas payung ahlus sunnati wal jamaah, berada di atas payung Al-Quran. Kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran dan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik. Thumma indal munaqashati fiha yahsulu minkumul ghadabu wartifa'us sawti fa inna dhalika bil idafati ila ma fihi min mahdurin fihi ta'thirun ala sihhatikum, yang mana sehingga hal ini ketika dijadikan bahan diskusi di masjid, di majelis, di berbagai daurah, ya, nggak hanya di satu tempat, bahkan di tempat-tempat yang lain yang terpengaruh dengan manhaj seperti ini, hingga akhirnya saling mencela, yang kemudian mengangkat suara, hal ini bisa mempengaruhi kesehatan Anda. Jadi perhatian yang sangat besar dari Syekhuna terhadap murid beliau ini. Ats-tsalits, ishtahara fi hadhihi al-ayyam dzikrul jarhi wat ta'dili wal kalami fi ba'd ahli sunnati wa ghairihim. Di masa-masa akhir-akhir ini banyak sekali yang disebutkan terkait dengan jarh wa ta'dil, serta membahas sesama ahlu sunnati wal jamaah. Jadi mencela terhadap sesama ahlu sunnati wal jamaah, ustadz-ustadz sunnah gitu misalnya. Dan ini sangat disayangkan. Ini padahal beliau menyebutkannya 10 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang masih kita dapatkan, nggak di medsos, nggak di beberapa kajian atau di YouTube, beberapa mereka yang suka melakukan jarh wa ta'dil atas nama bendera jarh wa ta'dil, mereka mencela ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang sunnah, ulama yang bernotabene masih ahlu sunnati wal jamaah,
wa nashru dzalika fi syabakatil internet, dan disebarkan di internet, baik di internet ataupun di medsos. Mimma ja'alal as'ilata tatawaradu min Uruba wa Amerika wa Syamal Ifriqiya wa ghairiha an ba'di man yahsulu jarhuhum minkum wa minasyaikh, yang mana hal ini menyebabkan apa? Kebingungan antar sesama ahlu sunnah, atau bahkan kebingungan di kepala mereka orang-orang muslim. Perhatikan di sini beliau mencontohkan banyak sekali pertanyaan dari Eropa, Amerika, dan juga Afrika Utara, negara-negara yang bisa dibilang minoritas Islam minority. Di sana yang mereka sudah Islam sedikit, apalagi bisa dibilang ahlu sunnah juga semakin sedikit. Ketika mereka orang muslim ingin mencari ilmu dari syekh tertentu, yang mana syekh ini adalah ahlu sunnah, lalu karena ada celaan dari orang-orang masyayikh tertentu atau orang ustadz tertentu yang menyebabkan orang-orang ini yang tadinya ingin mencari hidayah, jadi terhalangi. Saya udah berpuluh-puluh tahun belajar sama ustadz ini, syekh ini, kok tiba-tiba ada celaan bahwasanya syekh ini tidak sesuai sunnah, bagaimana bisa, ya? Nah, inilah yang menyebabkan seseorang jadi terhalangi dari ilmu. Dan ini nyata, subhanallah, berapa banyak dari orang yang sudah saya dapatkan gitu, terutama di sini, kan di sini dari berbagai negara ya, di Madinah ini penuntut ilmunya, dari negeri Eropa, dari negeri dari negeri Amerika, dari negeri Afrika, atau bahkan dari negeri-negeri yang jauh sekali di sana kata Islam, negeri Cina itu misalnya. Mereka dikarenakan mereka awal-awal menuntut ilmu, mendengar tentang masalah jarh wa ta'dil, mempelajari ilmu di internet. Jadi ketika ingin mempelajari ilmu di internet, karena banyaknya fitnah di internet terkait dengan pencelaan terhadap ustadz ini, mereka jadi bingung, dan mereka sendiri pun akhirnya terpecah belah antar sesama satu sunnah dengan satu sunnah yang lain di negeri Eropa. Bayangkan, yang mengaku sesama ahlu sunnah akhirnya terpecah belah, dan ini sangat disayangkan. Suatu ketika saya dapat cerita dari beberapa ikhwah, bahwasannya di Eropa, salah satu negara mana gitu, ana lupa, pernah ada syekh ziarah ke sana untuk berdakwah. Lalu ketika beliau akan khutbah Jumat, beliau melihat pegangan mimbar ini patah. Lalu setelah beliau naik mimbar, terus habis itu berdakwah dan memberikan sebuah nasihat, beliau bertanya kepada panitia, "Ana ingin tanya, itu kenapa kok gagang mimbarnya tidak kalian perbaiki padahal patah?" Lalu orang-orang ikhwah di sana ahlu sunnah yang membawa syekh itu lalu menceritakan, "Wahai syekh, itu sengaja tidak kami perbaiki sebagai pengingat. Jadi dulu itu ada seorang dai dari masjid sebelah, jadi istilahnya dari masjid yang bisa dibilang sesama kaum muslimin, atau dari markas dakwah sama kaum muslimin kubu sebelah katanya mereka, yang mana sama ahlu sunnati wal jamaah. Berdakwah di sini, dia bilang bahwasanya menggerakkan jari ini tidak sunnah, padahal kita di sini mengamalkan menggerakkan jari. Subhanallah, hanya sekedar permasalahan fikih yang mana di sana ada perbedaan antar pendapat para ulama. Lalu hingga akhirnya beberapa dari jamaah kami naik mimbar dan marah, kemudian orang ini dipukulkan ke gagang mimbar ini sampai gagangnya patah, sampai segitunya melakukan kekerasan, dan ini sangat tidak layak. Sangat tidak layak permusuhan antar sesama orang yang ngaku sebagai muslim atau mengaku sebagai mukmin, bahkan mengaku sebagai sesama ahlu sunnah wal jamaah, sampai melakukan kekerasan fisik hingga akhirnya gagangnya patah. Makanya pihak panitia ingin mengingatkan bahwasanya hal itu tidak layak untuk dilakukan. Maka ini yang mana bisa membuat seseorang jauh dari ilmu, menyibukkan diri dengan mencela sesama ahlu sunnati wal jamaah, mencela ustadz-ustadz, atau mencela para ulama,
ya, yang bahkan mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah saya ceritakan bagaimana saya ketemu dengan seseorang, dia belum bisa bahasa Arab, bisa dibilang masih kelas pemula, tapi dengan beraninya membid'ahkan syekh ini, menyatakan bahwa syekh ini pendusta dan seterusnya hanya gara-gara apa? Modal dari internet, yang bahkan bisa jadi di internet ini orang-orang yang membuatnya potong-potong video lalu diberikan narasi, ya, ini bisa jadi adalah buatan musuh-musuh Islam, orang kafir, orang-orang munafik. Maka hati-hatilah, ya, hati-hatilah kita agar jangan sampai terpancing permusuhan antar sesama ahlu sunnati wal jamaah, karena ini adalah makar orang-orang munafik, makar orang-orang kafir ingin memecah belah antar sesama ahlu sunnati wal jamaah. Lalu beliau pun melanjutkan, ma'atawassu'i syekh fil kalami fi a'radi ba'dil masyayikhi wa talabatil ilmi fid dakhili wal kharij, yang mana mereka ini, ya, terlalu luas dalam mencela dan menyatakan, berkata tentang kehormatan sesama masyayikh dan sesama penuntut ilmu baik di dalam maupun di luar, yang mana alladzina nafa'allahu bimuhadaratihim wa muallafatihim wa tahdhir minhum, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak manfaat dari muhadarah-muhadarah dan karya-karya mereka ini, ulama-ulama ini, ya. Tapi karena itu tadi, adanya propaganda, adanya video-video atau status-status pemecah belah umat, hingga akhirnya orang-orang yang awalnya ingin mengambil ilmu dari kajian-kajian atau mengambil ilmu dari karya-karya masyayikh dan ustadz-ustadz ini jadi terhalangi. Wa ma tarattaba ala dzalika minat tahajuri wat tanafur, yang ujung-ujungnya berdampak saling hajar, saling boikot, dan saling tahdzir, ya, saling menjauhkan diri, wat tanafur. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiru wala tunaffiru, berikanlah kabar gembira dalam dakwah kalian dan jangan saling menjauhkan diri. Wa yassiru wala tuassiru, serta berdakwahlah dengan cara yang mudah, permudahlah dalam berdakwah dan jangan menyusahkan. Wal mukhti'u min ahli sunnati yuhrasu ala tashji'ihi fil khair, apabila ada yang salah kita dapati sesama saudara kita, sama ahlu sunnati wal jamaah, ia melakukan kesalahan, maka harusnya kita sangat ingin, ya, agar ia disemangati untuk dalam kebaikan, ma'atan bihi ala khoto'ihi, dan juga ia diberikan peringatan atas kesalahannya, idza kana khoto'uhu wadihan, apabila kesalahannya jelas, bukan samar-samar. Kesalahannya jelas, kita punya pegangan Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya ini tidak benar, bukan hanya samar-samar serta dugaan, ya, hanya sekedar dugaan karena ia menyelisih pendapat kita, maka kita langsung menghabisi dia. Nah, ini tentu tidak benar. Tsumma la yunabadhu wa la yuhjaru wa la yuhadzaru minal istifadati minhu. Bukan berarti ketika dia salah sedikit langsung kita jauhi, ya, tidak langsung dijauhi, tidak juga dihajar, tidak juga ditahdzir, tapi kita tetap mengambil faedah dari ustadz ini atau masyayikh ini, meskipun hanya salah sedikit, bukan berarti langsung kita hajar saja, tidak. Ustadz, ulama, masyayikh itu juga manusia, dan setiap para ulama mesti memiliki kesalahan, namanya manusia pasti ada salah. Bukan berarti ketika dia salah sedikit langsung kita tinggalkan, gitu saja tidak. Anda punya roti jatuh gitu misalnya di tanah, apakah begitu roti itu jatuh langsung Anda buang semuanya? Tentu tidak. Ya, kita bersihkan lalu tetap kita manfaatkan. Nah, masyayikh, ulama juga manusia, memiliki kesalahan, dan inilah sifat manusia. Karena kalau orang kita anggap tidak memiliki kesalahan sama sekali, maka dia pasti maksum, ibarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan naudzubillah, kita meyakini seseorang itu tidak pernah salah sama sekali. Ya, tidak boleh kita meyakini seseorang itu bebas dari kesalahan. Walid talazum alladzi bainakum wa bainasy syekh,
Dan karena ada hubungan antara antum dan antara orang ini, yaitu jadi beliau ini menceritakan tentang orang lain yang mana kesibukannya. Jadi beliau menceritakan tentang murid beliau yang lain yang kesibukannya juga mencela sesama masyayikh, mencela para penuntut ilmu, ya. Tapi sekali lagi beliau tidak menyebutkan nama. Wa nisbatut tajrih ilaikum wa ilaihi, dan karena ada hukum tajrih, hukum istilahnya hukum celaan dari antum dan dari orang ini, padahal beliau sangat suka dengan murid beliau yang beliau kasih nasihat ini, ya. Ma'annani a'taqidu annakum la tuwafiqunahu fi ba'di kalamihi fil ashkhas, aku yakin bahwasanya engkau tidak sepakat dengan dia ini, yang mana dia ini suka mencela mereka ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah. Faqad yudhannu ma'adzalika idhafata ma faqad yudhannu ma'adzalika idhafatu ma laisa minkum ilaikum. Jadi karena Anda, ya, melakukan hal yang sama seakan yang dia lakukan, sehingga orang-orang menganggap bahwasannya hal itu pun datang dari Anda. Jadi Anda seakan-akan sepakat dengan orang ini yang suka mencela. Walihada fa innal amala fikum alla tushghilu anfusakum bitajrihi man hum min ahli sunnati. Jadi sangat diharapkan agar Anda menjauhi hal-hal yang mana di sana terlalu menyibukkan diri antum dengan menjarah, dengan membid'ahkan atau dengan mencela sesama ahlu sunnati wal jamaah. Wa ayyakuna lakum minhu mauqifun yuqifuhu inda haddihi, dan juga harus ada sikap dari antum, yang mana sikap itu antum jelas, yang mana antum tidak ikut-ikutan lagi, berhenti. Hatta yaslama talabatul ilmi wa ghairuhum fid dakhili wal khariji minal ishtighali bil qili wal qal wa tawarudil as'ila, agar para penuntut ilmu, sekali lagi yang masih pemula, tidak paham urusan masalah ini, ya, satu sama ulama lain saling mencela itu misalnya, atau saling membantah, yang mana para penuntut ilmu yang masih pemula, mereka baik di luar ataupun di dalam tidak terlalu sibuk dengan kilawakol, dengan simpang siur, bahkan sibuk dengan soal pertanyaan, dikit-dikit bertanya, ulama ini saya mau ambil ilmunya, bagaimana dia? Ulama ini saya mau syekh ini, bagaimana bagaimana manhajnya dan seterusnya, atau bagaimana dia termasuk ahlu sunnati apa bukan? Ini tentu tidak layak, ya. Ya, banyak sekali kadang pertanyaan model kayak gini, dan ketika masyayikh kami ditanya hal-hal kayak gini, ya masyayikh kami secara umum, yang penting selama dia berada dalam ahlu sunnati wal jamaah maka tidak masalah, dan usul pokok ahlu sunnati wal jamaah sudah jelas, ya. Makanya sering-sering kalau bisa mempelajari, harusnya kita mempelajari usul pokok ahlu sunnati wal jamaah, apa sih manhaj ahlu sunnati wal jamaah, sehingga Anda pun bisa tahu bagaimana orang tidak sesuai dengan jalur ahlu sunnati wal jamaah atau tidak. Ma qaulukum fi jarhi fulanin au fulanin li fulanin au fulan. Bahkan jadi kesibukan mereka ini, orang-orang yang suka dengan jarh wa ta'dil, sibukan mereka ini selalu bertanya-tanya, ini fulan ini hukumnya apa? Fulan ini celaannya apa? Dan seterusnya. Fulan ini, syekh ini membantah fulan ini, pendapatmu kayak gimana? Jadi seakan-akan harus mengambil take side, mengambil sisi, harus dukung mana gitu, kayak satu dengan yang lain, fight, battle gitu misalnya, bertarung, Anda dukung siapa? Nah, itu tidak demikian. Kita mengharapkan islah, kita mengharapkan persatuan antar sesama ahlus sunnati wal jamaah, bukan malah menghuri-hurikan, ayo mendukung agar satu sama lain saling bertarung. Tidak demikian. Kita berusaha untuk menyatukan antar sesama ahlus sunnati wal jamaah. Ma'annahu la nisbata bainakum wa baina hadha syakhsi. Padahal antara antum dengan orang ini yang suka melakukan jarh atau suka mencela itu tidak sama, ya, tidak ada apa-apanya.
Mengapa? Fa'antum ma'rufuna bil jiddi fit ta'allumi wat ta'lim. Karena sebagaimana yang aku tahu dan sudah diketahui, antum itu orangnya sangat bersemangat dalam belajar dan bersemangat juga dalam mengajar. Walakum mu'allafatun nafi'ah. Antum juga memiliki karya-karya yang sangat manfaat. Waqad tafawwaqtum ala zumalaikum ayyamat dirasah. Beliau juga menyebutkan, Masya Allah, memuji murid beliau ini yang mungkin jatuh dalam perkara jarh wa ta'dil, ya. Antum juga termasuk santri atau murid yang memiliki prestasi di atas teman-teman antum tatkala belajar dulu. Walakum mu'allafatun fil ilmi mufidah. Antum juga punya banyak karya yang bermanfaat. Amma huwa, adapun dia ini, yang mana orang ini yang selalu sibuk dan seakan-akan antum ikuti dia, fakana min awakhiri zumalaihi, dia itu termasuk orang-orang yang prestasinya terbelakang, ya. Wa taqdiruhu fin najah, bahkan subhanallah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sampai mengingat nilainya, gitu. Wa taqdiruhu fin najah, nilainya padahal ketika dia lulus itu hanya jayyid, ya. Jadi nilainya cuma sekedar jayyid, mungkin nilai 7 atau sekitar nilai 7 gitulah, jayyid itu nilai 7. Sementara beliau ini yang diberikan nasihat ini nilainya mumtaz, ya, nilainya bagus, dipuji-puji oleh Syekh. Maka jangan ikut-ikutan orang yang tidak baik. Walaysa lahu qadamun fil ilmi, dia juga tidak memiliki juhud atau tidak memiliki, istilahnya memiliki pengaruh dalam ilmu. Tidak ada kita lihat juhudnya dia. Walaysa lahu mu'allafat, nggak punya karya. Wa jullu bidha'atihi al-ishtighalu fi a'radin nas. Dan yang sebagaimana yang kita tahu, kesibukannya, ya, nggak di ceramah, nggak di hal-hal yang lain, selalu menyibukkan diri dengan mencela manusia, mencela sesama ahlu sunnah. Walakum fi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal hudaybiyati uswah. Dan harusnya antum menjadikan pelajaran dari apa yang terjadi di saat perang Hudaybiyah, pada saat perjanjian Hudaybiyah. Hatta qala ba'duhum fima ba'din nadimina ala ma hassala minhum, sampai-sampai tatkala antar sesama para sahabat saat itu mereka menyesal atas apa yang pernah mereka katakan di hari Hudaybiyah. Sampai-sampai setelahnya mereka menyatakan, ya ayyuhan nas ittahimur ra'ya fiddin, wahai manusia, ya, tuduhlah akal kalian di atas agama. Ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu pada saat perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah, yang mana hasil dari perjanjiannya itu seakan-akan sangat memberatkan kaum muslimin, Di antaranya seperti contoh apa, saat itu diantaranya yaitu orang-orang kafir Quraisy yang datang ke Madinah untuk berhijrah harus dikembalikan kepada kafir kaum Quraisy. Nah, ini sangat berat. Orang ingin masuk Islam tapi dihalangi. Para sahabat saat itu tidak menerima, ya, tidak menerima keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok malah kita yang dirugikan gitu? Padahal kita saat ini sudah siap untuk menyerang kaum kafir Quraisy, mereka yang sudah kalah bisa dibilang. Tapi ketika perjanjian kok kita yang dirugikan. Jadi para sahabat saat itu memandang dengan perasaan, ya, memandang dengan perasaan. Bahkan sampai-sampai saat itu ketika selesai perjanjian diteken, ada seorang muslim yang saat itu ditahan oleh orang kafir Quraisy, namanya Abu Jandal. Dia itu diikat oleh keluarganya dengan rantai besi. Dia berhasil kabur dari rumahnya, ingin bergabung dengan kaum muslimin saat itu di Hudaybiyah. Dia bayangkan, dia lari dari rumahnya dengan rantai terikat, lalu ketika sampai di tengah kaum muslimin ternyata perjanjian sudah diteken, sudah sepakat, ya, di antara isi perjanjiannya, barang siapa di antara kaum kafir Quraisy, di antara orang Quraisy yang ingin datang kepada kalian, kalian harus mengembalikan. Nah, saat itu Abu Jandal melihat kaum muslimin
beliau berteriak, wahai kaum muslimin, selamatkan aku sudah disiksa oleh keluargaku, disiksa oleh kaum kafir Quraisy, aku diikat seperti ini, ya, aku diikat seperti ini, adakah yang mau menolongku? Itu misalnya orang-orang kaum muslimin yang saat itu berada di Hudaybiyah, melihat keadaan seperti itu saudaranya yang mana dengan keadaan terikat, mereka ingin menolongnya, ya, mereka ingin segera datang dan menolongnya. Akan tetapi Rasulullah SAW menahan mereka. Jangan, kita sudah punya perjanjian antar sesama kaum muslimin. Antar kita dengan orang kafir Quraisy. Ya, momennya pas sekali itu, masya Allah. Tapi ini sebagai ujian bagi mereka para sahabat saat itu. Mereka mau mendengarkan Rasulullah atau mengedepankan perasaan dan akal mereka. Ya, sampai-sampai saat itu sebagian dari mereka menyatakan sungguh hari itu adalah hari terberat. Seandainya saat itu kami bisa membantah Rasulullah SAW, pasti kami sudah lakukan. Tapi mereka taat kepada Rasulullah SAW. Makanya Abu Jandal ini, bisa Anda ikuti kisah ini di Sirah. Subhanallah, kisah yang sangat mengharukan ya. Abu Jandal tatkala datang sudah susah payah kabur dari rumahnya, yang mana ia di kerangkeng, saat itu datang mengharapkan pertolongan kaum muslimin. Karena sudah ada perjanjian, dia nggak jadi, akhirnya oleh kaum kafir Quraisy ditangkap lagi, dibawa lagi ke Mekah sambil berteriak-teriak dia, tegakah kalian tidak menolongku? Sungguh kalian tega membiarkanku lagi berada dalam penjara mereka. Ya, kaum muslimin saat itu menangis semua, ya, menangis. Akan tapi perintah Rasulullah SAW tidak boleh kita kedepankan, perintah Rasulullah SAW tidak boleh kita timbang dengan perasaan. Makanya para sahabat menyatakan demikian, ya ayuhan nas ittahimu ar-ra'ya fiddin, ya, tuduhlah akal kalian dalam menjalankan agama. Jadi jangan main akal, tapi kita berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Selama kita berpegang teguh dan selama kita berada dalam naungan As-Sunnah dan Al-Quran, ini boleh, ini tidak boleh, petunjuknya dalam Al-Quran adalah ini, maka jangan main perasaan yang tidak sesuai dengan perasaan Anda atau tidak sesuai dengan pendapat Anda, maka langsung Anda babat habis, bantah begitu saja. Segala permasalahan agama kita, bahkan permasalahan dunia, itu ada solusinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatikan dalam hal yang kecil saja, terkait masalah buang air, ya, itu sudah dijelaskan oleh agama kita. Segala hal yang kecil saja, terkait dengan lalat masuk di dalam air itu, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, celupkan lalat itu. Sampai segitunya agama kita mengajarkan hal yang kecil, maka apalagi permasalahan yang besar, permasalahan antar sesama kaum muslimin, permasalahan antar sesama kaum mukminin, atau bahkan antar sesama ahlu sunnati wal jamaah. Petunjuknya ada di dalam hadis Nabi, ada di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggal kita mau ikuti apa tidak. Tapi karena kebanyakan dari kita mengikuti perasaan dan hawa nafsu kita, sehingga kita mengedepankan akal dan hawa nafsu kita dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah menyuruh kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah, di bawah tali Allah, dan jangan kalian berpecah belah. Inilah petunjuk Al-Quran kepada kita. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Ya, apabila kalian memiliki permasalahan apapun itu, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wa rasulihi, apabila kalian beriman. Jadi kita segala permasalahan tidak langsung kita serta-merta permasalahan itu dibawa dengan kekerasan atau dibawa dengan adu otot gitu, atau adu otak gitu, misalnya tidak. Tapi dengan apa? Dengan di bawah payung Al-Quran dan As-Sunnah. Kita berusaha mencari solusi di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Toib, mungkin sampai di sini ya. Saya tutup dengan doa yang beliau bawa di sini. Wa as'alullaha azza wa jalla ayyuwaffiqal jami' lima yurdi. Dan aku mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taufik kepada semuanya untuk menjalankan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuriyanal haqqo haqqan, dan juga menunjukkan dan memperlihatkan kepada kita kebenaran, wa yuwaffiqana littibaihi, dan juga memberikan kita taufik
agar untuk mengikuti kebenaran tersebut, wa yuriyanal batila batilan, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita mana yang salah dan itu benar-benar salah, wa yuwaffiqona lijtinabihi, Allah agar, dan kita juga mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjauhi kebatilan ini. Innahu sami'un mujib, sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan dengan ini kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Lutfi, jazakallah atas pemaparannya. Ustadz, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk ini, boleh kita ajukan Ustadz? Ya, betul. Oke. Baik Ustadz, ada 2 pertanyaan aja nih Ustadz pada malam hari ini. Yang pertama Ustadz dari Abdullah di Banjarmasin Ustadz, beliau bertanya seperti ini. Ustadz, banyak yang mengklaim bahwa kelompok ini dan kelompok itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tahu di Indonesia sendiri banyak sekali yang memang mengklaim bahwa dia itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, yang memang itu benar-benar Ahlus Sunnah menurut Al-Quran dan As-Sunnah Ustaz? Baik, insya Allah hal ini akan dibahas oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di pembukaan kedua. Jadi di pembukaan inti kitab, jadi siapa itu yang disebut dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi mungkin ini sedikit kita berikan ini ya gambaran. Jadi ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, sejatinya kita ini ketika melihat sesama saudara kita, ya kita harus memiliki keyakinan bahwasanya dia adalah seorang mukmin dan seorang muslim. Li'anal asla fil insanil adalah, secara asal hukum manusia itu orang yang baik, orang yang bagus. Jadi ketika kita melihat seseorang itu jangan negatif thinking dulu, tapi positive thinking. Kita menghukumi saudara kita, dia sejatinya adalah orang yang baik. Nah, tatkala dengan jelas ada sesuatu hal yang menyelisihi, maka dari sini kita menghukumi sesuai dengan kesalahannya dan tidak langsung diserta-mertakan keluar dari jalurnya. Nah, dalam konteks ini misalnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ketika kita melihat sesama saudara kita kaum muslimin, hukum asalnya kita menghukumi bahwasanya mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah sama kaum muslimin. Siapa sih yang zaman sekarang dengan terang-terangan mau menyelisihi sunnah? Tidak ada. Setiap kaum muslimin mereka menyatakan bahwasanya mereka cinta Rasulullah SAW, ingin selalu ikut sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi ya kadang tidak sesuai sunnah atau jatuh ke dalam amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, di konteks ini yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu ada kaidah dari disebutkan oleh para ulama, laisa kullu man waqa'a fil bid'ati yakunu mubtadi'an. Tidak setiap orang yang mana dia jatuh ke dalam suatu amalan bid'ah langsung Anda hukumi dia adalah ahlu bid'ah. Jangan langsung di situ. Jangan langsung dicap ketika ada seseorang dia jatuh ke dalam bid'ah karena mungkin kesalahan satu hal yang menurut Anda tidak sesuai dengan sunnah. Ya, kita ambil contoh gitu, misalnya ada orang dia kok nggak cadaran, akhwat ini berarti dia nggak sunnah, karena nggak cadaran berarti dia bukan ahlu sunnah, dia ahlu bidah. Nah, tentu tidak demikian. Di sana ada kaidah-kaidah dan koridor-koridor ketika kita menghukumi seseorang ini jatuh dalam sunnah. Makanya dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ikhrajun nasi minas sunnati syadid. Sangat berat untuk mengeluarkan seseorang itu dari sunnah. Ya, dan syarat orang untuk menjadi ahlu sunnah itu sebenarnya syarat yang sangat mudah, yang mana dia berpegang teguh ketika berdalil dengan dalil Quran dan As-Sunnah, dia terima. Ketika dia berucap disebutkan Al-Quran dan As-Sunnah, dia terima dengan kokoh, tidak dengan akalnya. Dia juga menerima ijma' dari kaum muslimin, yang insya Allah nanti akan disebutkan oleh Syekhuna. Jadi intinya sekali lagi tidak serta-merta ketika kita mendapati saudara kita salah, yang mana kita pandang dia jatuh ke dalam suatu kesalahan atau dalam bid'ah gitu misalnya, tidak langsung kita hukumi dia sebagai ahlu bid'ah. Ya, Imam An-Nawawi
lihat Imam An-Nawawi. Kita semua meyakini bahwasanya Imam An-Nawawi adalah imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Thayyib. Tapi ternyata kita dapatkan di beberapa kalam Imam An-Nawawi, beliau mentakwil sifat. Beliau mentakwil di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kita Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu nggak boleh ditakwil. Harus diyakini sebagaimana zahirnya sesuai dengan keyakinan dan yang disebutkan oleh bahasanya. Dan kita juga meyakini ketika seseorang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala, contoh sifat istiwa gitu misalnya, kita takwil dengan sifat yang lain gitu misalnya ya. Sifat istiwa kita takwil dengan kekuasaan atau hal yang lain. Maka kita kan meyakini Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika kita sudah paham dalilnya, ketika kita sudah mempelajari dalil-dalilnya terkait dengan tauhid dan iman, kita meyakini orang yang mentakwil berarti dia adalah ahlu bidah, dia adalah orang yang menyimpang dari tauhidnya. Nah sekarang, apakah dengan demikian Anda menghukumi bahwasanya Imam Nawawi adalah ahlu bidah, Imam Nawawi adalah imam mubtadiin? Tentu tidak. Kita semua meyakini bahwasanya Imam Nawawi adalah imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, akan tetapi beliau dalam hal ini jatuh dalam satu kesalahan, ya, yang mana satu kesalahan ini serta-merta tidak langsung menjadikan beliau sebagai ahlu bidah, dan tidak ada satupun dari ulama ahlu sunnah yang menghukumi Imam Nawawi jatuh ke dalam bid'ah. Kita ambil contoh lain yang dinyatakan oleh Az-Zahabi yang pernah Anda sebutkan di kajian 2 pekan lalu kalau nggak salah, ya, ketika beliau mengomentari salah satu ulama lain namanya Al-Mawardi jatuh ke dalam perkara bid'ah. Apa kata Al-Imam Az-Zahabi? Wa huwa ma'ad bid'atin fihi fa innahu min kibaril ulama. Meskipun ia jatuh ke dalam bid'ah, akan tetapi dia termasuk ulama yang besar. Jadi termasuk ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mana kata beliau, fala tahtu lisanaka ya talibal ilm, maka jangan serampangan asal-asalan menghukumi, wahai engkau lisanmu, wahai engkau penuntut ilmu, was'alillaha ayyutsabbitaka ala tauhid, dan teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau ditetapkan dalam sunnah dan tauhid. Karena apa? Ketika kita menghukumi seseorang dengan serampangan, saya mengeluarkan ini bukan sunnah, ini orang ini pelaku bid'ah, orang ini ahlu bid'ah, orang ini tidak berada di jalur ahlu sunnati wal jamaah dan seterusnya, maka kita menghukumi orang ini, ya, ditakutkannya hal ini kembali kepada kita sendiri, ya, ditakutkannya hal ini termasuk bentuk fitnah, ya. Menghukumi secara personal itu nggak mudah, makanya kita harus tetap banyak belajar, ya, memberikan udzur kepada sesama saudara kita selama, sekali lagi, kita tahu bahwasanya usul dan manhajnya dia adalah ahlu sunnati wal jamaah, akan tetapi ketika ia jatuh dalam kesalahan, maka tidak serta-merta langsung dihukumi sebagai ahlu bidah. Naam, perbuatan dia bidah, dan ini yang harus kita hindari dan harus kita wanti-wanti dan peringatkan. Tapi orangnya tentu tidak serta-merta personal, ya, langsung kita hukumi demikian. Insya Allah apabila bila Anda bisa membaca kitab, maka bacalah buku karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan judul Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Buku ini menjelaskan tentang uzur-uzur para ulama, bagaimana para ulama bisa jatuh ke dalam kesalahan, dan kesalahan tersebut tidak langsung menjatuhkan ia, tidak langsung membuat ia keluar dari jalur Ahlus Sunnati wal Jamaah. Thayyib. Lahir atas penjelasannya. Mungkin satu lagi, Ustaz, mungkin ini ada yang ingin minta nasihat, Ustaz. Ustaz, dengar suaranya? Iya, dengar. Pertanyaannya apa, Mas? Okay. Beliau ingin ingin menasihat dari Ustaz seperti ini. Ustaz, akhir-akhir ini di Indonesia marak berita demonstrasi, Ustaz. Jadi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang memang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan. Mohon nasihat Ustadz terkait hal tersebut, Ustadz, terkait dengan mahasiswa tersebut, dan juga bagi kita yang memang yang sudah mengenal sunnah atau sudah ngaji ini, bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut, Ustadz? Alhamdulillah sangat
kita syukuri ya, subhanallah. Di medsos kalau Anda perhatikan gitu, di medsos apalagi yang apabila Anda misal berteman dengan Facebook sesama ahlu sunnah atau ustadz-ustadz sunnah, subhanallah, ustadz-ustadz kita, masyayikh-masyayikh kita sangat membantu sekali terkait dengan hal ini. Jadi status-status asatidah kita yang lihat akhir-akhir ini mewanti-wanti umat agar tidak ikut-ikutan demonstrasi, dan inilah akidah Ahlussunnati wal Jamaah dan manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Kita taat kepada pemimpin kita. Toyib, kita dapati pemimpin kita melakukan kezaliman atau ada di sana perbuatan yang menurut kita ya tidak baik, ya, perbuatan yang menurut kita hal itu menyelisihi norma atau bahkan menyelisihi agama, ya. Kita dapatkan itu mungkin kita lihat sendiri atau kita terpengaruh dengan media-media sosial atau dengan yang berita-berita yang di TV, kita dapatkan hal demikian. Dan hal ini sekali lagi, ini bukan perkara yang sepele, akan tetapi hal ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira hal yang seperti ini kita tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan urusan pemerintah. Nabi sudah sangat mewanti-wanti kita, ya, mewanti-wanti kita sebagai umatnya agar selalu dengar dan taat, sabar terutama. Makanya bahkan dinyatakan oleh para ulama, sabar dengan kezaliman pemerintah itu termasuk usul min usuli ahli sunnati wal jamaah. Salah satu dari inti pokok ajaran ahlu sunnati wal jamaah. Antum bayangkan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabatnya, nanti kalau kalian masih hidup, akan ada pemimpin-pemimpin yang mana mereka melakukan kezaliman, melakukan korupsi, ya, yang mana bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qulubuhum ka qulubis syayatin. Hati mereka itu udah kayak hatinya setan, tapi mereka berwujud manusia, katanya. Kalian tahu mereka dan kalian akan ingkari dengan agama kalian. Lalu para sahabat saat itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, fama ta'muruna ya Rasulullah, maka apa petunjukmu wahai Rasulullah SAW? Tasma'u wa tuti'u lil amir, engkau tetap dengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, ya, pemimpin kaum muslimin. Ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW kepada kita. Jangan mengedepankan perasaan, ya. Semuanya juga marah gitu kan, atau juga naik pitam, atau juga terbawa suasana ingin memberikan perubahan. Akan tetapi petunjuk Nabi Muhammad SAW itu sudah jelas. Isbiru, isma'u, wa ati'u, tetaplah dengar dan tetaplah sabar, ya. Jangan kalian melakukan perbuatan khuruj, ya. Ini juga pernah Anda ceritakan di kajian sebelumnya tentang pembahasan Khawarij, bagaimana Imam Ahmad rahimahullah yang tatkala itu di zaman Khalifah Abbasiyah, yang terjadi di pemerintahan kita sekarang ini nggak separah dengan apa yang dulu ada di zaman Khalifah Abbasiyah, yang saat itu mereka mewajibkan setiap orang untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Bisa kita bayangkan seandainya kita berada di zaman itu, kita dipaksa oleh pemerintah untuk menyatakan Al-Quran yang kita yakini itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita dipaksa Al-Quran adalah makhluk, ya. Semua saat itu fuqaha sangat marah, ingin melakukan pemberontakan dan khuruj. Mereka hanya minta izin kepada Imam Ahmad, kalau diizinkan maka kita akan lakukan penggulingan. Tapi apa kata Imam Ahmad? La takhruju, ya, isbiru, tetaplah dengar, tetaplah sabar dan taat, ya. La tasfiku dima'al muslimina ma'akum, jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin bersama kalian, tetaplah dengar, tetaplah sabar. Ini urusan agama loh yang sudah sangat jelas. Maka apalagi sekedar urusan dunia, hanya karena BBM naik, hanya karena isu 3 periode dan seterusnya, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga segala urusan kita di negeri kita ini baik. Ya, semuanya berjalan lancar, Anda kajian juga lancar, Anda beribadah juga lancar.
bayangkan yang terjadi di negeri-negeri yang bisa dibilang katanya beberapa negeri Arab ini, yang mereka melakukan demonstrasi besar-besaran, ya, mengajak anak-anak muda melakukan demonstrasi hingga akhirnya terjadi kekacauan yang kemudian hingga akhirnya terjadi pertumpahan darah antar sesama kaum muslimin. Yang namanya udah kacau, makanya tentu ada anarkis, ada kekerasan, ya, yang mana negaranya sampai sekarang masih belum tegak. Kita lihat di Suriah, di Libya, di beberapa negara kaum muslimin. Makanya kita jaga negara kita dengan sabar, dengan ketaatan kepada pemerintah selama dalam kebaikan, dan ini juga merupakan sebuah pesan kepada bapak-bapak atau Anda, bapak polisi, atau Anda yang merupakan pejabat pemerintahan, ya, lihatlah bagaimana kita Ahlus Sunnati wal Jamaah berusaha untuk mendukung pemerintah kita, ya, karena ini adalah perintah agama kita, mendukung pemerintah selama dalam kebaikan, menjauhkan masyarakat agar tidak melakukan keburukan, agar tidak keluar dari ketaatan kaum muslimin, dan ini adalah pokok inti ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka kita tidak meminta kepada Anda, wahai pemerintah, minta didukung penuh atau minta dipuji-puji atau tidak, tapi paling tidak, ya, paling tidak kami ingin agar pemimpin-pemimpin kita, ya, bisa mengerti, bisa memahami Al-Quran dengan benar, mempelajari, ya, mengajak Anda untuk terus mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara ajaran pokok dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, ajaran para salaf, yaitu mendoakan pemerintah, ya. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama salaf, lau anna li da'watan mustajabah maja'altuha illa fi imam, kalau aku memiliki doa mustajab pasti aku jadikan kepada para pemimpin. Kita sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah mendoakan mereka, para pemimpin kita, mendoakan para pejabat kita, mendoakan para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mendoakan jajaran pemerintahan agar selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah, agar segala perbuatan mereka selalu sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Karena apabila kita mendoakan pemimpin kita dengan baik, maka insya Allah negara ini jadi ikut baik. Jadi saya nggak ada wasiat apa-apa, tapi ini adalah wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terus mendengar dan taat, sabar, ya, sabar wahai sesama saudaraku kaum pemuda, dan kalau bisa jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Ini ujung-ujungnya politik, ujung-ujungnya, ya, sabar dan taatlah kepada pemimpin selama ini dalam kebaikan. Selalu doakan, terutama di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang harusnya kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah diisi dengan provokasi, dengan aksi yang mana di sana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perintah dari Allah kepada kita itu taat. Tatkala kita tidak taat kepada pemimpin selama dalam kebaikan, berarti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai yang mana Anda katanya ingin melakukan perubahan tapi dengan jalur yang tidak benar. Thayyib, Ustaz, tapi apresiasi kita tidak didengar, apresiasi kita tidak dilaksanakan. Kalau nggak seperti ini tidak ada perubahan. Ya sudah, perintah Rasulullah sudah jelas, sabar. Sabar sampai kapan, Ustaz? Sabar itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu tidak ada batasnya, tidak ada hitungannya. Karena kesabaran itu juga tidak ada batasnya. Kalau Anda menyatakan sabar sampai kapan, berarti sabar ada batasnya, ya. Itu berarti kalau sudah menyatakan ada batas, berarti itu tidak sabar. Makanya petunjuk Rasulullah SAW tetap sabarlah. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Karena mereka nanti di hari kiamat, para pemimpin ini yang melakukan perbuatan dolim, korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai perbuatan dolim lainnya kepada rakyatnya, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perbuatan kedoliman mereka, korupsi dan seterusnya itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukumannya nggak berat. Dan Rasulullah juga mewanti-wanti kepada rakyat, wa'alaikum mahumiltum, kalian juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab kalian adalah dengar dan taat.
tatkala kalian tidak dengar dan taat, kalian juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk dan nasihat serta wasiat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Toyib. Di sini sudah dekat buka puasa, Mas. Jadi ya Masya Allah. mungkin tutuplah di sini. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya dan pemaparan materinya pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan di pekan depan di bulan Ramadan ini. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Lutfi Setiawan atas nasihat dan materinya, dan juga kepada penonton Al Furqan TV yang menyimak dari awal hingga akhir. Baik Ustaz, kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.